Selamat berjumpa, masih dalam seri meditasi Jawa di Serat Wedotomo. Kita akan bahas tentang meditasi atau level kesadaran atau teknik meditasi yang selanjutnya setelah yang kemarin tuh meditasi rogo atau sembah rogo. Sekarang kita akan membahas tentang sembah Cipto atau sembah kalbu atau meditasi Cipto itu visual. Kali ini saya tidak nembang karena ini nanti kita akan bahas banyak tembang. Nah, ternyata di episode lalu saya nembang itu ternyata percaya atau tidak itu blero. Nah, terus speaker saya jadi rusak. Nah, kita akan bahas tentang tahapan atau tingkat kesadaran atau meditasi apa, seperti apa itu sembah Cipto atau sembah kalbu. Tetap ikuti terus video saya kali ini sampai selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Baik, sembah yang kedua adalah sembah Cipto atau sembah kalbu. Di sini disebutkan di Serat Wedotomo ya, samengko sembah kalbu yen lumintu uga dadi laku. Laku agung kang kagungan Naropati. Patitis tetesing kawruh atau tetesing ya, ini bisa dipahami seperti itu. Kemudian merui marang kang momong ya. Jadi sembah kalbu itu kalau rutin dilaksanakan akan menjadi satu kebiasaan ya, satu upaya, satu laku. Nah, ini laku ini yang laku agung, laku yang utama, laku yang besar yang biasanya dimiliki atau dijalankan oleh Naropati. Naropati itu raja atau kaum bangsawan lah. Nah, patitising jadi tepatnya atau tepat tumbuhnya, tetesing jadi netesnya ini atau netesnya. Kalau netes itu air, netes, netes itu kan lahirnya kawruh atau ilmu ini itu nanti untuk merui kang momong. Nah, sebelum saya lanjut bahas bahwa merui atau melihat yang momong ini, saya akan jelaskan dulu tentang istilah yang momong. Jadi dalam budaya Jawa ini saya juga mengalami juga waktu kecil si orang tua saya kalau jadi dipercaya bahwa setiap orang itu ada yang momong, ada pamongnya, ada yang menjaga. Makanya waktu saya masih kecil itu kalau orang tua selalu mengingatkan kalau istilahnya memarahi atau menyinggung perasaan, ya istilahnya sekarang membuli lah, itu nanti jangan keterlaluan karena nanti yang ngomong ini akan marah. Jadi kepercayaannya seperti itu. Nah, dalam hal ini bagaimana kita menyikapi atau melihat ini dari sudut pandang
energi dalam sudut pandang meditasi bahwa ilmu ini atau kawruh ini untuk melihat diri pribadi kita. Artinya meditasi ini atau sembah cipta atau sembah kalbu ini adalah untuk mencapai tingkat kesadaran, tingkat kesadaran ya, bahwa sadar kita itu untuk melihat atau mengetahui atau masuk ke dalam diri pribadi kita. Jadi meditasi kalau mungkin kalau dari istilahnya mirip meditasi apa ya, saya agak lupa. Ya intinya adalah untuk meditasi ke diri sendiri. Kemudian disebut dalam tembang berikutnya itu sesucine tanpa banyu mung nyenyuda mring hardaning kalbu. Kemudian pambukane tata titi ngati-ati tetep telaten atul tuladan marang waspaos. Jadi selalu ada cleansing kan, ada pembersih. Nah, pembersihnya ini dengan mengurangi nafsu di hati. Jadi membersihkan hati, membersihkan nafsu-nafsu yang ada di hati. Jadi supaya Anda bisa mengenal diri Anda, ya bersihkan nafsu yang ada di hati kita. Ketika meditasi itu ditaruh semua nafsunya. Nah, mulainya itu dari sikap yang baik. Jadi pambukane itu toto titing hati-hati itu kita harus dengan sikap yang benar dan berhati-hati dan teratur toto kan. Teliti juga, ngati-hati. Tetap telaten atul. Jadi tidak bosan dan menjadi telaten itu harus rutin dilakukan. Kemudian ini dengan tuladan marang waspaos. Jadi ada yang mengajarkan kan, tuladannya itu ada dan tetap dalam keadaan waspada. Jadi sesuai ajaran atau metode yang sudah dijalankan. Kemudian ini mulai masuk ke prosesnya. Mring jatining pandulu panduk ing don dedalan satuhu. Lamun lugu legutaning reh maligi. Lagiane tumaluwung wenganing alam kanyot. Wenganing alam kinaot. Jadi itu terbukanya alam bawah sadar. Nah, saya jelaskan dari awal. Jadi pada pandangan yang sebenarnya, jadi mring jatining pandulu. Pandulu itu pandangan, jatining pandulu itu artinya pandangan yang sejati, pandangan yang sebenarnya. Panduk ingdon dedalan satuhu. Jadi untuk mencapai tujuan ndon itu kebiasaannya yang khusus. Jadi
tetap ini karena ini ada lanjutannya, lamun lugu legutaning reh maliki. Jadi sesuai metodenya, dan itu akan dijalankan dengan benar secara khusus ya, secara dia harus satu. Jadi dedalan satu itu harus sesuai dengan metode yang Anda pelajari tentunya. Nah, kalau dalam hal ini ya sesuai dengan metode di Kawruh Wiseso Jati. Atau kalau Anda terapkan di diri Anda ya mungkin dengan metode yang Anda pelajari tentang meditasi untuk mengenal diri. Jadi harus telaten, harus rutin, dan tetap sesuai metodenya. Lagiane tumaluwung wenganing alam kinaot. Jadi lagian itu kebiasaan. Kebiasaannya itu tumaluwung. Tumaluwung itu sayup-sayup itu ya, antara sadar, antara enggak. Ya karena apa? Meditasi itu kan menuju alam bawah sadar. Jadi dari kita sadar menuju ke alam bawah sadar itu ada proses tumaluwung, proses sayup-sayup antara sadar dan enggak. Nah itu sampai nanti ke titik terbukanya alam kinaot, terbukanya atau kita menuju ke alam bawah sadar. Nah selanjutnya yen wis kambah kadieku syarat sareh sanis kareng laku kalakone saka eneng ning eling. Kemudian ilanging rasa tumaluwung kono atiling yang manon. Jadi ketika sudah mencapai tahap tingkat kesadaran seperti itu, syaratnya itu harus sabar. Sabar segala tindak tanduk kita. Jadi ketika sampai ketika kita meditasi sampai terbukanya alam bawah sadar, atau kalau istilah saya alam hening ya, itu kita tetap harus dalam kesabaran. Kita tenang, tetap tenang. Ini kan ya konotasi sabar di sini adalah tetap tenang. Terlaksananya dengan cara tenang, syahdu, tapi tetap sabar. Jadi kelakone saka eneng ning eling. Jadi dalam meditasi itu tetap tenang, meneng, ning, dan eling. Jadi proses meditasi itu tetap harus sadar. Beda dengan proses yang lain, kita tidak sadar. Perjalanannya dari alam sadar menuju ke tingkat subconscious atau bawah sadar, itu tetap harus tenang dan dalam kesadaran penuh. Nah, ilangi rasa tumlawung kono atiling yang manon. Jadi sampai suatu tahapan rasa sayup-sayup tadi, rasa terombang-ambing, rasa antara sadar dan tidak, itu nanti akan hilang. Nanti akan hilang menuju ke tingkat bawah sadar. Nah, di sini disebut, disitulah mahadilnya Tuhan. Jadi ya proses itu terjadi karena anugerah Tuhan. Jadi
untuk mengenal meditasi, mengenal diri kita sendiri, syaratnya tadi sucinya dengan memperbaiki perilaku, menyudo mengurangi nafsu kan. Kemudian diawali dengan aturan, jadi metode yang Anda pelajari. Kemudian Anda harus tetap mengikuti metodenya dengan hati-hati, teliti, toto titing, hati-hati, dan telaten. Ini harus rutin. Telaten ini bisa diartikan rutin kita menjalani, juga telaten dalam prosesnya. Kita harus tetap tenang, sabar, dan waspada. Waspada itu tetap dalam kesadaran. Nah, setelah itu Anda akan mengalami proses tumaluwung. Masuk alam tumaluwung itu masuk alam sayup-sayup antara sadar dan tidak. Nah, ini nanti akan kalau istilah umum dalam meditasi itu sensasi-sensasi ya. Ada rasa, ada bayangan datang, ada cahaya, ada ya macam-macam pikiran yang masih kemana-mana itu. Nah, nanti kalau sudah tumaluwungnya itu hilang, akan terbuka alam kinaot atau alam bawah sadar. Nah, di situ kalau sudah mencapai situ harus tetap sabar, tetap tenang, ning, neng, eling, tetap sadar. Nah, di berikutnya disebutkan gagare ngunggar kayun. Jadi gagare ngunggar kayun, tan kayung yun mring ayuning kayun. Bangsa anggit yen ginigit nuradati, marwa den awas den emut, mring pamurungging kelakon. Jadi gagalnya itu ketika kita membiarkan kehendak, tidak tertarik kepada indahnya tujuan. Jadi gagalnya itu kalau kita tidak fokus, kita tidak fokus kepada tujuan kita untuk meditasi. Karena nanti akan muncul yang tadi saya sebut, istilahnya sensasi, ada bayangan, ada cahaya, ada apa yang kemeliwer gitu, pikiran-pikiran yang masih belum tenang. Nah, ini disebut bangsa anggit yen ginigit nuradati. Jadi hal-hal yang direka-reka itu kalau dirasakan, diikuti ya tidak akan terwujud. Namanya sensasi. Nah, kembali ke teori konsep tentang wisesa winisesa wus. Nah, inilah proses wisesa winisesa wus. Kita di bawah gelombang atau vibrasi alam. Ini tarik menarik, kuasa menguasai. Nah, kita harus tetap eling, tetap sadar untuk ini sudah diingatkan marmo den awas den emut. Makanya harus tetap awas, harap tetap tahu dan tetap ingat, artinya tetap sadar, tetap emut, mering pamurunging kelakon, sesuatu
terhadap sesuatu yang bisa menggagalkan meditasinya. Jadi sensasi-sensasi itu ya biarkan saja, dilihat, dirasakan, kita tetap healing ketika perjalanan menuju ke hening tadi. Jadi demikian prosesnya dalam sembah cipta atau sembah kalbu atau meditasi untuk mengenal diri kita sendiri, untuk menuju ke tingkat bawah sadar. Saya nggak tahu kalau istilahnya gelombang alfa, beta, atau theta, karena saya tidak menekuni disiplin atau ilmu seperti itu. Tapi ini ada kaitannya, tapi entah yang mana, gelombang yang mana. Nah, kalau dalam istilah di Gawra Wisesa Jati adalah untuk mengenal diri sendiri, untuk ketemu yang momong istilahnya. Tapi itu kan gambaran di Jawa. Tapi kalau dalam meditasi ya untuk mencapai tingkat hening dalam diri sendiri. Yang pertama adalah tetap dalam metode dan dilakukan dengan kesadaran, ketenangan, ketelitian, dan kewaspadaan, supaya tidak terhanyut dengan sensasi-sensasi dalam meditasi, sensasi-sensasi yang timbul ya, macam-macam. Nah itu anggap saja kita melakukan petualangan atau perjalanan atau ya nonton TV lah. Nah itu yang keluar gambarnya apa ya, biarkan saja kita tonton sampai nanti kita tetap tekun ya, tetap telaten, tetap terjaga menjalankan metodenya, mungkin konsentrasinya, nafasnya atau visualisasinya itu harus tetap terjaga, jangan terpengaruh supaya tidak gagal. Ya, walaupun kadang resikonya itu memang sebetulnya saya belum pernah mendengar ya resiko gagal meditasi ini, dampak yang buruk terhadap jiwa kita itu kalau gagal loh ya paling kan tertidur, atau ya itu tadi kalau wisesa winisesawus kita malah mempercayai yang penampakan itu kan, tapi kan itu bukan karena ya itu yang membuat gagal, tapi kan itu ada beda lagi kan, kita akan terbawa, terkuasai itu. Karena dengan pada suatu saat kita akan mengenal, kita akan tahu apakah itu yang sejati atau hanya yang tadi bangsane anggit yen ginigit noradati, itu hanya rekaan, ya mungkin rekaan bawah sadar kita saja, atau dari memori-memori pikiran kita yang terwujud mungkin sebagai bayangan, sebagai suara, sebagai cahaya, itu yang jangan sampai malah kita percaya. Nah suatu saat Anda bisa kan tahu ini bangsane anggit atau memang yang sejati. Itu berdasarkan pengalaman, pengenalan ilmu titen dan jam terbang yang yang panjang, sehingga Anda bisa mengenal ini vibrasinya itu benar atau hanya sebuah sensasi. Demikian, saya akan bahas lagi topik-topik yang lebih menarik lagi, masih di meditasi Witotomo atau meditasi Jawa,
dalam serat Widotomo untuk tingkat kesadaran atau mungkin meditasi yang lainnya. Tetap ikuti channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.